tadi Marciana terputus ceritanya. Jadi ceritanya lanjutannya gimana? Walaupun aku public figure, tapi aku tetap punya satu prinsip, yaitu untuk honest. Dan aku tahu itu nggak selalu menyenangkan, nggak cuman buat orang lain, tapi buat aku sendiri dan orang-orang dekat aku atau mungkin klien yang bekerja sama aku gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, justru kalau aku nggak honest aku malah nggak bisa gitu. Being honestnya seorang Marciana itu kalau memang lagi pengen marah, ya marah aja disampaikan. Lagi pengen nyebelin, ya nyebelin aja gitu. Lagi pengen pulang, lagi pengen tidur gitu. Honestnya nih honest seperti apa? Misalnya katakanlah misalnya Marciana nggak suka sama saya misalnya, dan mungkin Marciana akan bilang, Desi saya nggak suka sama kamu ya. Bukan. Is that kind of being honest yang kamu maksudkan atau? Honest tuh kayak Caca tuh yang sekarang yang gimana ya? Kayak misalnya tahun lalu paling gampang deh. Tahun lalu aku dari pakai jilbab, kemudian aku memutuskan untuk lepas, knowing that aku adalah seorang public figure dan orang-orang udah melihat aku masuk dalam kayak role model muslimah gitu, yang selama udah beberapa tahun aku istilahnya ya disebutnya gitulah, dilihatnya seperti itu. Dan for me itu tuh kalau aku emang nggak bener-bener ngerasa, Cak, lo yakin gitu kan, semua orang di sekeliling aku tuh bilang gitu, lo yakin ini gila lo, Cak, gitu. Tapi terus aku berpikir, nggak sampai sini doang perjalanan spiritual aku dalam hidup aku gitu. Dan aku nggak mau terus pakai jilbab tapi dengan alasan lo lagi ada kontrak lo sama klien produk ini, nanti fans lo kecewa lo, nanti media heboh lo, terus karena aku takut itu aku tetap pakai jilbab dan itu become the alasan gitu loh untuk aku pakai jilbab. Jadi akan gak mudah, tapi aku tahu kalau aku nggak nurutin kejujuran di hati aku nggak akan bahagia. Dan kebahagiaan aku itu menurut aku percaya kalau aku pengen bisa jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang, yang membahagiakan lebih banyak orang, aku harus bisa bahagia dulu, karena aku nggak bisa memberikan kepada orang lain hal yang nggak ada dalam diri aku. Dan ya aku ngikutin kata hati aku, dan it takes courage to do that gitu, butuh keberanian. Dan hari ini aku bersyukur banget karena aku exactly apa yang aku inginkan supaya terjadi pada tahun lalu itu, aku memutusin semua hal itu, I achieve that. Dan aku ngerasa aku bukan achieve ini sendirian, karena semua itu juga dari yang maha kuasa gitu loh. Achievement apa nih? Achievement apa? Achievement merasa bahagia. Merasa bahagia. As simple as that. Merasa bahagia, bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi sama aku, yang sebelumnya di lingkungan terdekat aku tuh, istilahnya di ring satunya aku tuh, aku nggak merasakan itu sama orang-orang itu dulu gitu ya. Tapi sekarang aku bertemu dengan orang-orang ini yang kita tuh mencintai satu sama lain terlepas apapun perbedaan yang kita miliki, dan kita nggak gampang nemuin kasih sayang dan kepedulian yang unconditional. Dan itu tidak bisa dilakukan ketika kita waktu berjilbab. Enggak, bukan berjilbab aja Pak, maksudnya. Enggak, maksud saya kalau dalam kasus ini, maksud saya. Enggak, kalau jilbab nggak ada hubungannya sama unconditional. Oke. Yang saya ingin tanyakan itu kayak tadi, banyak. Ketika ring satu tadi dibilang ya, ring satu ataupun orang-orang terdekat itu kemudian dinyatakan nggak satu frekuensi. Ekspresi apa sih yang dikeluarkan oleh seorang Caca ketika Caca kemudian nggak satu frekuensi dan gua nggak bahagia dan gua nggak happy gitu? First aku harus communicate dulu, karena aku sadar banyak di antara kita, termasuk aku dulu, seringkali punya ekspektasi dalam hubungan yang aku milikin gitu ya, supaya misalnya pasanganku atau keluargaku atau siapa, misalnya manajerku contohnya, supaya dia baca pikiranku aja, dan lo harusnya ngerti mau gue, tapi aku tidak mengkomunikasikan itu ke dia. Dan itu terjadi dalam banyak banget hubungan di kita semua gitu, aku percaya. Nah, aku jadi sadar kalau pasanganku atau siapapun orang yang berhadapan sama aku tidak ngerti maunya aku apa, itu adalah kewajiban aku untuk membuat dia ngerti, bukan kewajiban dia untuk baca pikiran terus nebak-nebak kalau dia salah gue marahin gitu. Apakah karena nggak bisa ngomong langsung dan semua disimpan sendiri, kemudian kita semua sama ya pernah melihat Caca beberapa waktu lalu, Caca memposting curahan hati dan kekesalan, lalu yang dipersepsikan sebagai kekesalan oleh orang lain. Itu kekesalan terhadap relasi dengan teman misalnya, itu apakah itu juga karena ungkapan yang tadi? Saya bukan orang yang bisa ngomong langsung. Sebenarnya itu aku perlu kayak ada bener-bener huge misunderstanding publicly gila-gilaan di Indonesia. Sebenarnya itu yang video aku yang kayak ngomong sama teman-teman SD,
itu tuh aku tuh bikinnya tuh kayak seru-seruan, dan kayak abis aku bikin kayak aku kayak lagi nyanyi-nyanyi aja, joget-joget, terus setengah tahu gue pengen ngisi aja kayak dialognya itu. Terus aku tunjukin ke teman-teman segeng aku lah, pokoknya si Raisya, Dila dan sebagainya, dan mereka tuh ngakak-ngakak, wah lo gila lo ini gue dodol banget kayak gitu. Justru sebenarnya video yang dulu pada saat itu juga aku keluarin bersamaan, dan itu lebih mencurahkan, kalau mau dibilangnya mencurahkan ya nggak apa-apa, tapi di situ aku kayak make a step untuk jujur sama publik kalau aku struggle, bahwa aku bukan Lala, bahwa aku bukan artis yang hidupnya happy, lurus-lurus aja, mulus, nggak ada masalah, inosen, baik hati, lalala, glamor dan sempurna. No, aku struggle juga gitu. Aku punya kecacatan, hidup aku punya flaw banyak, dan itu videonya yang aku keluarin yang aku nangis. Ya, Nah betul, itu betul. sebenarnya yang kalau ngomong jujur ada something yang selama ini aku tahan tuh itu videonya. Tapi mohon maaf, dari situ kan menjadi trending topik di luar biasa, dan Ya. tahu nggak kalau itu pastilah pro kontra Ya, plus minus salah segala satunya macam itu. dipersepsikan Iya, oleh orang lain Ketika aku sebagai, mencet enter post tuh tahu banget, dan aku kayak Udah. maksudnya kamu udah siap tahu dengan kalau misalnya resiko dan iya. konsekuensinya. lebih baik aku dihujat oleh jutaan orang dan hanya dihargai, dicintai ratusan ribu orang aja, tapi aku menjadi diri aku sendiri. Aku menjadi diri aku apa adanya, instead of aku dikagumi sama miliaran orang tapi aku menjadi orang lain, aku nggak akan bangga. Dan aku nggak mau kayak gitu, aku mau bangga sama Terus Caca waktu for itu, who I am. Although it's apa not easy. self defense yang Caca lakukan apa? Oh, waktu itu? ya bilang kalau emang aku sengaja ngelakuin ini karena aku pengen orang tahu ya Caca juga manusia juga gitu loh, dan aku rasa untuk show apa ya kerapuhan kita di mata publik tuh bukan sesuatu yang salah. Banyak banget orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang kalau dia mengutarain kesedihannya, kekecewaannya, justru sangat disayangkan banget orang-orang terdekat mereka lah yang ngesabotase itu, yang langsung ngekat, nggak memperbolehkan kita bilang kita sedih, kita kecewa, kita ngerasa nggak dianggap, kita ngerasa apa. Pernah marah nggak? Pernah lah pasti. Oke, selain satu Jadi- ini kita akan ungkap ya. Marahnya Caca kayak apa sih ya? Tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Sandi hati.